Adik-adik, sekarang saatnya kita beribadah. Sebelum itu, kakak mau undang kita semua untuk bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau beribadah Tuhan di hadapan-Mu, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, halo adik-adik. Selamat datang lagi dan jumpa kita lagi bersama aku, Kak Olive dan Kak Desi. Nah, di acara yang pastinya kalian udah nanti-nanti banget nih, yaitu Jam Kids. Nah, sebelum kita nyanyi untuk Tuhan, nyanyi lagi untuk Tuhan, aku pengen undang kalian nih adik-adik bangkit berdiri. Kita semangat rapiin dulu mainannya dan kita fokus ibadah. Kita mau yel nih Kak Desi ya? Iya benar Kak Olive. Oke deh, kalau gitu kita langsung yel aja Kak Desi ya. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya Kak Desi. Iya, yuk. Coba Kita sekali ulang lagi ya, Kak. Ayo. Jesus, you are my protector. Yeay. Oke, kalau gitu karena kita udah semangat, adik-adik di rumah juga udah semangat, kita mau nyanyi lagi sama-sama. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya menarik loh, Kak Desi. Oh iya. Karena ini tentang dua orang tokoh Alkitab di Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan. Wah, pasti penasaran banget kan? Penasaran Aku dan banget Kak Desi kali. aja penasaran. Gimana dengan adik-adik di rumah? Pasti penasaran. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Kakak mau ajak kalian untuk angkat satu pujian berjudul Jalan Salib. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah selesai memuji dan menyembah-Mu. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, biar kiranya hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi dan di acara kita Jangkit. Adik-adik, hari ini ibadah kita sedikit berbeda karena kita harus selalu berada di rumah. Kenapa? Karena pandemi sedang meningkat dan Kak Desi membuat videonya pun hari ini dari rumah. Nah, walaupun keadaannya seperti ini saat ini, kita harus tetap bersemangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau, di mana Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas hidup dan menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Desi akan mulai ya untuk firman pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Desi mau bertanya dulu.
Siapa di sini yang punya tetangga? Pasti kita semua memiliki tetangga, bukan? Di kanan, di kiri, di depan, di belakang, kita pasti memiliki tetangga. Adik-adik, terkadang untuk mendapatkan informasi dari tetangga kita bisa tahu loh apa yang sedang terjadi saat ini. Contoh kalau kebakaran. Kalau kita tidak tahu, pasti tetangga teriak kan, kebakaran, kebakaran, seperti itu. Atau kalau ada maling, tetangga kita juga bisa bantuin. Pasti dia teriak maling. Nah, selain itu, informasi kita juga bisa dapat dari media. Baik itu Facebook, Instagram, atau berita lainnya mungkin dari koran juga bisa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Desi bukan mau bahas di sana. Kak Desi mau cerita seorang tokoh di Alkitab yang dimana dia begitu istimewa. Adik tahu nggak siapa kira-kira yang Kak Desi mau cerita? Ada yang tahu? Oke, kalau kalian belum tahu, kita sama-sama dengar ya. Adik-adik, di sebuah kota di mana kota tersebut mengalami kelaparan. Kalau kita lihat sekarang ini ya, mungkin di Jakarta secara nggak langsung kita nggak lihat ada kelaparan, tapi sebenarnya ada banyak orang yang kelaparan di luar sana. Karena apa? Karena mungkin ketika pandemi, orang tuanya dipecat atau dirumahkan sehingga tidak keluar gaji, susah untuk mendapatkan makanan, atau mungkin untuk keluar mereka takut sehingga ketika persediaan makan mereka di rumah sudah habis, akhirnya mereka kelaparan. Tapi kali ini kelaparannya berbeda adik-adik, di mana satu tempat itu atau satu kota itu mengalami kelaparan karena kehabisan bahan pangan. Adik-adik, bingung kan? Kalau sudah terjadi seperti itu pasti bingung. Duh, ini gimana ya? Cari makan di mana? Kalau sekarang kan ada Indomaret, ada supermarket yang lebih besar buat belanja. Tapi kalau zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Pasti seperti pasar kecil ya. Nah, tapi di pasar pun tidak didapatkan bahan pangan tersebut. Sampai suatu ketika, seorang laki-laki melihat tetangganya. Oh, sepertinya mereka beramai-ramai. Itu dari mana ya? Dan mereka membawa karung. Itu mereka membawa apa? Terus semakin dekat. Oh, mereka bawa gandum. Mereka mendapatkan gandum di mana ya? Akhirnya mereka semakin dekat, semakin kelihatan. Benar bahwa mereka membawa bahan pangan. Adik-adik, seorang pria ini bertanya, kalian dapat makanan ini dari mana? Orang banyak itu menjawab bahwa mereka mendapatkannya dari Mesir. Oh, dari Mesir. Di sana ada gandum. Oh, banyak Tuan, di sana banyak. Makanannya masih cukup. Sehingga mereka membolehkan dari kota lain untuk datang ke tempat tersebut. Oh, begitu. Akhirnya laki-laki ini pergi ke rumah di mana di sana ada 10 anaknya. Nah, dia berkata kepada 10 anaknya, kalian jangan hanya terdiam saja dan termenung. Kalian harus pergi ke Mesir. Saya mendengar dari tetangga kita bahwa mereka mendapatkan gandum di sana. Tapi mereka masih berdiam. Akhirnya, ayahnya mengatakan bahwa, ayo dong, ayo, buru-buru pergi ke sana. Tetapi ingat, hanya 10 yang boleh pergi. Yang satunya tidak boleh. Dia harus tinggal bersama dengan saya, karena dia masih kecil. Nah, adik-adik, dengan sigap mereka mempersiapkan diri mereka pergi ke Mesir. Ternyata di Mesir
ada seorang penguasa, yang dimana penguasa tersebut berasal dari keluarga yang tadi, yaitu si ayah yang tadi, yang dimana dia memerintahkan anaknya yang 10. Kira-kira, Kadesi mau tanya nih, siapa tokoh tersebut? Siapa? Ya, benar. Dia adalah Yakub. Dan dia memiliki 12 anak. Ya, salah satunya adalah Yusuf. Siapakah penguasa tersebut? Yaitu Yusuf. Sesampainya di Mesir, mereka melihat, oh ya, sini ada gandum. Masih banyak orang yang antri. Mari kita antri. Mereka antri bersepuluh. Ya, antri tahu kan? Berbaris, antri. Dan mereka membawa karung untuk tempat gandum tersebut. Di Mesir, ada seorang penguasa, di mana penguasa tersebut adalah salah satu saudara mereka. Nah, dan mereka tidak mengenalinya adik-adik. Sang penguasa sedang berdiri mengawasi. Kira-kira apakah hal tersebut berjalan dengan baik? Adakah orang yang mengintai mereka atau ada yang mencuri? Nah, dia liatin nih. Oh, oke, semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba dia tertuju ke beberapa orang. Itu siapa? Kenal. Oh, dia saudara-saudaraku. Ternyata mereka datang kemari. Adik-adik, apakah dia langsung berlari terus dia bilang, "Hei, aku Yusuf, seperti itu?" Tidak, adik-adik. Dia membiarkan dan dia tetap tegap di posisinya. Dan dia berlaku bahwa dia tidak mengenal saudara-saudaranya. Mengapa mereka tidak mengenal Yusuf? Karena ketika giliran mereka menunduk adik-adik. Mereka menunduk, mengucapkan salam dan berkata bahwa mereka membutuhkan bahan pangan. Nah, adik-adik, si Yusuf hanya diam dan dia hanya memperhatikan saudaranya. Dia lihat. Lalu Yusuf mau menguji apakah saudara-saudaranya ini sudah bertobat, sudah berubah atau belum. Dia bilang, "Kalian dari mana?" "Kami dari seberang. Kami mau membeli bahan pangan di sini." "Apa benar kamu mau membeli bahan pangan di sini?" "Benar, Tuan." "Sepertinya kalian pengintai." "Tidak, Tuanku, kami tidak pengintai." Lalu Yusuf menggertak mereka, menekan bahwa apakah mereka benar-benar akan jujur. Lalu kakaknya berkata dari salah satu saudaranya, "Tidak, Tuan, kami tidak pengintai. Kami 12 bersaudara. Kami bersepuluh datang kemari, yang satu tinggal bersama dengan ayah kami, dan yang satunya lagi tidak ada lagi." Karena mereka menganggap bahwa Yusuf sudah meninggal. Nah, Yusuf, "Oh iya benar. Mereka 10, satu di rumah, dan yang satu lagi tidak ada, yaitu saya." Nah, setelah mendengar itu, apakah Yusuf langsung selesai? Tidak, adik-adik. Mereka ditanyai terus sama si Yusuf. Apakah mereka benar-benar jujur di hadapan Yusuf? Dan dia memastikan apakah saudaranya ini berlaku baik kepada adiknya si bungsu. Singkat cerita, akhirnya Yusuf mengetahui bahwa mereka benar-benar mengakui bahwa mereka 12 orang saudara. Tetapi mereka tidak tahu kalau salah satunya sang penguasa itu adalah Yusuf. Adik-adik, hari ini Kak Desi mau kasih tahu bahwa untuk menjadi seorang Yusuf itu nggak mudah. Bisa saja dia masih menyalahkan saudaranya yang telah membuang dia. Tetapi tidak.
Yusuf tidak melakukan itu, dia tidak mengingat itu, dan dia mengampuni saudaranya. Mengapa dia melakukan percakapan tadi? Itu untuk memastikan bahwa saudaranya ini sudah berubah atau belum. Dan dia mau memastikan apakah mereka berlaku baik kepada saudara bungsunya. Dan untuk mendapatkan posisi penguasa itu juga nggak mudah. Itu perlu sikap yang baik. Karena apa? Karena Firaun tidak mungkin menyerahkan sebuah tahta atau jabatan kepada orang yang sembarangan. Nggak mungkin dia menyerahkan jabatan sebagai penguasa kalau si Yusufnya nggak berlaku baik. Mengapa Yusuf diangkat menjadi penguasa? Karena dia memiliki keistimewaan. Setiap kita memiliki keistimewaan. Tergantung kita. Apakah kita mau keistimewaan itu kita kembangkan atau kita kubur? Yaitu kita nggak akan kembangkan dan kita nggak jadi apa-apa. Keistimewaan itu nggak selalu sama. Kalau kita balik ya, kembali ke awal di mana Yusuf, dia dibuang, hingga akhirnya dijual. Terus setelah itu dia ditempatkan di Potifar dan di penjara. Itu hal yang gak gampang. Tapi walaupun demikian, Yusuf nggak diam adik-adik. Dia tetap menunjukkan siapa dirinya dan dia layak. Karena apa? Dia istimewa. Itu siapa yang membuat dia demikian? Itu karena pertolongan Tuhan. Dan dia hidup benar ya. Nggak gampang. Nggak cuma, oh iya aku istimewa. Yaudah besok tidur deh malas belajarnya. Aku istimewa. Nggak mau latihan ketika kita memiliki talenta. Nggak bisa adik-adik. Ketika kita mengatakan kita istimewa, kita menghargai diri kita. Dan akhirnya apa? Kita mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Nah adik-adik, sama-sama belajar mengembangkan keistimewaan kita. Kalau kita bisa belajar matematika dengan baik sehingga kita mendapatkan nilai yang baik, ayo kembangkan. Atau mungkin kita bisa bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, ayo kembangkan. Dan kita istimewa kok. Gak ada satu anak pun yang dikatakan bodoh, kecuali malas. Ya, ingat, gak ada yang bodoh, tapi malas banyak sekali. Nah, maka dari itu, kita mau pilih apa? Kita mau pilih malas atau tidak? Itu tergantung pada adik-adik, dan kita sama-sama belajar ya dari sini ya. Bagaimana kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Desi akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukannya. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat 6 yang berbunyi, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kakak ulang satu kali lagi ya. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Adik-adik belajar hafalkan. Nanti kalau adik-adik sudah hafal, kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, karena kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan
akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Terima kasih. Adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.